Selamat datang di jurnal pribadi saya. Saya tahu, kayaknya bukan saya aja yang ngalamin, mungkin di luar sana juga ada yang ngerasain. Tapi pernah nggak sih ngerasa kalau orang asing atau orang lain lebih percaya sama kemampuan kita, lebih ngedukung, bahkan ada yang berani bantu secara nyata, sementara orang yang udah lama kenal kayak keluarga atau teman dekat malah kelihatan ragu atau suka nganggap remeh ya. Saya ngerasa itu banget, dan awalnya bikin saya bingung, kok bisa ya orang yang baru kenal lebih percaya sama saya dibanding yang udah tahu saya dari dulu. Terus saya mikir, kenapa di umur segini saya baru tahu kalau ternyata ada loh penjelasan tentang hal ini bisa kejadian. Saya pikir ini cuma soal selera atau beda sudut pandang awalnya. Tapi setelah saya cari-cari, saya nemu penjelasan yang masuk akal, dan bahkan ini istilah psikologinya juga ada gitu. Itu yang bikin saya mulai pelan-pelan belajar. Saya jadi pengen tahu kenapa ya hubungan sama orang terdekat kadang lebih sulit, padahal mestinya mereka yang paling ngerti kita. Dan dari situ juga saya mulai nemu beberapa teori yang ternyata cukup bikin saya lega, karena ternyata bukan saya aja yang ngalamin. Ada banyak di luaran sana. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal gimana cara kita memahami situasi seperti ini. Situasi di mana orang dekat nggak terlalu percaya, sementara orang lain lebih percaya sama kita. Ternyata saya baru tahu ada satu istilah namanya familiarity breeds contempt. Artinya makin seseorang kenal kita dari dekat dan lebih lama, makin besar kemungkinan mereka fokus sama kekurangan kita. Misalnya keluarga. Mereka udah tahu saya dari kecil, tahu saya pernah salah, pernah gagal, pernah males, atau bikin keputusan yang gak jelas. Semua itu nempel di kepala mereka, dan kadang walaupun sekarang saya udah belajar banyak dan udah berubah, mereka masih lihat saya dari sudut pandang yang sama, yaitu sudut yang lama ya. Jadi waktu saya cerita sesuatu yang saya kerjain sekarang, mereka tetap bawa memori yang lama itu. Bukan karena mereka nggak sayang jadinya, tapi karena mereka udah terbiasa lihat saya sebagai versi yang lama, versi yang dulu. Terus saya juga nemu satu hal lagi, status quo bias. Ini bias psikologis di mana orang cenderung ngerasa lebih nyaman sama keadaan yang stabil, nggak mau ada perubahan besar. Nah, keluarga biasanya pengen kita aman. Mereka nggak pengen kita gagal atau kecewa. Jadi begitu kita mau ngelakuin sesuatu yang beresiko, mereka refleks mikirnya, jangan dulu deh, mending yang pasti-pasti aja. Dan itu bukan karena mereka nggak percaya, tapi karena mereka lebih takut kehilangan kita atau lihat kita jatuh. Nah, di sisi lain, orang luar nggak punya beban itu. Mereka nggak tahu masa lalu kita, nggak tahu kita pernah nyerah, nggak tahu kita pernah bikin kesalahan. Yang mereka lihat cuman versi kita yang sekarang, ide kita, semangat kita, hasil kerja kita, dan karena itu mereka bisa lebih mudah kasih kepercayaan tanpa beban emosional. Dan waktu saya ngerti ini, rasanya kayak, oh, jadi bukan saya yang terlalu baper, atau mereka yang nggak ngedukung. Ya emang gini cara kerja hubungan yang udah terlalu deket, udah dari dulu gitu kenal sama kitanya. So, kesimpulannya apa? Dari sini saya jadi lebih santai. Saya berhenti maksa semua orang buat langsung percaya sama saya, termasuk keluarga. Saya nggak lagi nunggu mereka harus dukung dari awal, karena ternyata mereka punya alasan sendiri, dan bukan berarti mereka yang nggak sayang sama kita. Sekarang saya lebih fokus nunjukin lewat proses dan hasil. Saya juga belajar nerima kalau pengakuan itu kadang datang belakangan. Dan ya, nggak semua orang harus ngerti dulu baru saya bisa jalan. Jadi jalan aja dulu, nanti mereka ngerti. Saya juga mau pelan-pelan belajar buat lebih terbuka. Walaupun kadang tetap ada rasa khawatir, tapi saya ngerasa semakin saya ngerti pola hubungan kayak gini,
semakin saya bisa jalanin semuanya tanpa rasa sakit hati yang gak perlu. Intinya di umur segini saya belajar satu hal penting. Kepercayaan itu nggak selalu datang dari arah yang kita harapkan. Tapi itu bukan masalah. Selama kita tetap percaya sama diri kita sendiri, semua itu nggak jadi masalah. Dan ternyata itu cukup buat kita jalan terus. Jadi kalau di luar sana ada yang relate juga, ya mungkin kita sama-sama lagi di fase belajar yang penting dalam hidup ya. Dan nggak apa-apa juga kalau baru ngerti sekarang. Lebih baik terlambat daripada nggak pernah ngerti sama sekali ya. Mungkin itu aja di jurnal saya hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.